Salju menempel di jendela kantor saat tepat di hari ulang tahun kerja ke-20, saya menerima surat pemecatan dengan cahaya lampu neon menusuk mata. Nama saya Bagas 48 pengawas internal, menggenggam jam saku peninggalan ayah yang masih berdetak utuh di saku jas. Pernahkah Anda merasa satu detik bisa merobohkan seluruh hidup? Musim dingin itu terasa lebih panjang dari biasanya. Butiran salju menempel di kaca jendela kantor, mencair perlahan dan meninggalkan jejak basah yang dinginnya menembus pandangan saya. Lampu neon di atas kepala berkelip samar, menambah kesan muram di ruangan HR yang berbau kopi basi dan kertas tua. Saya duduk di kursi empuk yang terlalu dingin untuk disebut nyaman menatap tangan saya sendiri yang sedikit bergetar. Jam saku peninggalan ayah benda yang selalu menemani saya sejak lulus kuliah 25 tahun lalu berdetak pelan di saku jas saya. Bunyi detiknya begitu jelas di tengah kesunyian ruangan, seolah menghitung mundur pada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pertemuan HR ini. Pintu berderit dan Rama ipar saya yang sekaligus COO perusahaan masuk dengan jas rapi dan senyum tipis yang terasa dingin. Senyum itu bukan milik seorang keluarga, lebih seperti senyum seorang hakim yang sudah memutuskan nasib terdakwa. Bagas katanya pelan suaranya datar, namun menyimpan nada puas kami menemukan temuan serius terkait dana pensiun. Dewan memutuskan efektif hari ini kontrakmu berakhir. Ia meletakkan sebuah map, berisi surat pemecatan di atas meja suara kertasnya memantul pelan di udara yang sudah cukup tegang. Saya mengangkat mata menatap wajahnya mencari sedikit rasa iba atau setidaknya keraguan. Tidak ada. Hanya dingin seperti salju di luar jendela. Saya tak segera meraih map itu. Sebagai gantinya, tangan kanan saya masuk ke saku jas menyentuh permukaan logam jam saku. Dingin, nyata. Di saat semua yang saya bangun 20 tahun terakhir ini, runtuh hanya bunyi detik jam itu, yang memberi rasa bahwa waktu masih berjalan meski dunia saya berhenti. Temuan serius, suara saya akhirnya keluar serak dan berat. Tanpa bukti, hanya begitu saja Rama mengangkat bahu, lalu mendorong map ke arah saya. Dewan sudah sepakat. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Saya menarik napas dalam-dalam aroma kopi basi, dan kertas memenuhi paru-paru, lalu membuka map itu. Kata-kata pemutusan kontrak dicetak tebal di halaman pertama seperti stempel nasib. Saya hampir tidak membaca rinciannya. Mata saya malah menangkap layar komputer di meja HR tempat email. Bertanda merah menyala. Suspension notice muncul bersamaan seolah memastikan bahwa kabar pemecatan saya tersebar lebih cepat daripada saya bisa menjelaskan kebenarannya. Nama saya kini bukan lagi seorang pengawas internal yang disegani. Hanya jadi bahan gosip di lorong kantor. Sekretaris di sudut ruangan menunduk pura-pura sibuk merapikan dokumen. Padahal tangannya terlihat gemetar. Tidak ada yang berani menatap mata saya. Saya bisa merasakan dunia kecil ini menjauh seperti rekan kerja yang dulu menyapa hangat. Kini berubah jadi bayangan yang hanya ingin cepat lewat. Saya menandatangani dokumen itu perlahan pena terasa berat. Sementara bunyi detik jam saku, saya semakin nyaring di telinga, menenggelamkan suara Rama yang mengucapkan formalitas perpisahan. Rasanya seperti setiap detik menjadi palu kecil menandai akhir dari sebuah bab dalam hidup saya. Setelah menyerahkan pena dan map saya berdiri, kaki saya berat tapi saya menolak, menunjukkan betapa terguncangnya saya di hadapan Rama. Pandangan saya beralih ke jendela ke jalan bersalju yang sunyi. Orang-orang berjalan cepat membungkus diri dengan mantel tebal, tak ada yang tahu dunia saya baru saja runtuh. Saya menggenggam erat jam saku di dalam saku jas, merasakan detiknya yang stabil dan berbisik pelan, nyaris tak terdengar bahkan oleh diri sendiri. Ini belum akhir cerita. Saya berbalik dan melangkah keluar meninggalkan ruangan yang kini terasa seperti ruang sidang tempat vonis dijatuhkan. Setiap langkah terasa seperti ujian. Apakah saya akan membiarkan diri saya terkubur oleh gosip dan rasa malu, atau akan menunggu detik jam ini membawa saya ke sesuatu yang lain? Salju terus jatuh di luar, menutupi jejak-jejak lama seolah memberi janji samar, bahwa setiap akhir sekeras apapun selalu menyimpan awal baru. Jam saku saya terus berdetak pelan, namun pasti mengiringi langkah saya menuju sesuatu yang belum saya pahami, tapi saya tahu cerita saya belum selesai.
Setiap wawancara kerja yang saya jalani beberapa minggu terakhir terasa seperti duduk di kursi pesakitan. Bukan sekadar menatap panel HR yang berwajah datar, tapi menahan tatapan tajam mereka yang lebih sibuk menanyakan gosip ketimbang kualifikasi saya. Pertanyaan mereka selalu sama. Apakah benar Anda terlibat dalam penyalahgunaan dana pensiun? Suara mereka mungkin sopan, tapi nada curiga di baliknya jelas dan saya bisa melihat catatan kecil di tangan mereka. Nama saya sudah tercoreng sebelum saya sempat membuka mulut. Setelah wawancara ketiga hari itu, saya berdiri di trotoar Nicolette Mall yang basah mantel saya basah di bahu bertanya dalam hati. Apakah saya sedang mencari pekerjaan atau sekadar menjadi bahan tontonan gratis bagi pewawancara? Hujan rintik menempel di kacamata saya saat saya memutuskan untuk singgah di kafe kecil di sudut jalan. Pintu kayu berderit saat saya mendorongnya aroma asap BBQ, langsung menyergap bercampur bau kopi hitam yang terlalu lama dipanaskan. Saya memilih kursi dekat jendela tempat air hujan menetes dan mengalir membentuk pola di kaca seperti coretan yang tak bisa saya pahami. Anjani putri saya muncul beberapa menit kemudian. Wajahnya terlihat lelah, rambutnya sedikit basah oleh gerimis. Dia berusaha tersenyum tapi matanya menyeratkan kecemasan yang tak bisa ia sembunyikan. Ayah mereka cuma takut pada rumor. Nanti juga ada yang melihat siapa ayah sebenarnya, katanya sambil menyodorkan tisu untuk mengeringkan kacamata saya. Saya ingin percaya padanya, tapi rasa bersalah menggantung di dada. Saya merasa lebih seperti beban daripada sosok yang bisa dia andalkan. Tak lama seorang pria dengan jaket biru lusuh duduk di meja sebelah menatap ke arah saya dengan gelisah. Saya mengenalnya, mantan staf keuangan yang dulu sering saya bimbing. Ia menoleh ke kiri dan kanan lalu berbisik tanpa menatap langsung dana pensiun karyawan. Lenyap. Tangannya yang gemetar menyelipkan flash drive kecil di bawah tatakan cangkir kopi saya sebelum berdiri dan keluar tanpa memesan apapun. Saya menatap benda kecil itu rasanya lebih berat dari ukurannya, seolah membawa rahasia yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan saya. Anjani melihat gerakan itu dan berbisik. Apa itu saya hanya menggeleng. Mungkin jawaban yang kita cari, atau jebakan lain. Malamnya saya duduk di meja dapur apartemen hanya ditemani suara hujan yang masih menetes di luar. Aroma BBQ dari jaket saya masih samar-samar, terasa bercampur bau kopi yang kini sudah dingin. Dengan hati-hati, saya tancapkan flash drive itu ke laptop. Layar menyala menampilkan folder-folder lama dengan nama yang saya kenal. Saya membuka salah satu file, dan angka-angka mulai muncul saldo dana pensiun yang tiba-tiba berkurang dalam jumlah besar transfer ke rekening yang tak pernah saya dengar. Angka-angka itu menyala di layar dalam warna biru pucat kontras dengan gelapnya ruangan. Setiap baris data terasa seperti pukulan lain pada keyakinan saya bahwa semua ini hanya gosip. Ini bukan kebetulan dan jelas lebih kotor daripada rumor kantor. Saya bersandar di kursi, menatap tetesan air di kaca jendela yang disinari lampu jalan. Hujan membuat dunia di luar terlihat kabur, seakan menutupinya dengan tirai tipis. Dalam bisikan pelan, saya berkata kepada diri sendiri, kalau benar ini jebakan, siapa yang benar-benar menarik tali? Tangan saya menggenggam cangkir kopi kosong, merasakan retakan kecil di pegangannya. Retakan yang saya tahu akan semakin dalam jika saya tidak hati-hati. Hujan di luar semakin deras, dan saya tahu, malam ini saya tak hanya membawa pulang flash drive, tapi juga awal dari sesuatu yang bisa mengubah segalanya baik atau buruk. ChatGPT dan Noi, telepon itu berdering pelan di tengah malam yang sunyi, memecah hening apartemen saya yang hanya ditemani suara kipas angin tua. Nama yang muncul di layar membuat jantung saya berdetak lebih cepat. Eko Basudewa. Mantan CFO perusahaan sahabat, lama dan satu-satunya orang yang mungkin masih percaya pada saya. Bagas suaranya berat tenang seperti biasa, kau siap dengar kebenaran. Tak ada basa-basi, tak ada sapaan hangat. Hanya pertanyaan yang saya tahu akan mengubah malam ini, jadi awal dari sesuatu yang tak bisa saya mundurkan. Saya diam sejenak menatap jam saku di meja yang berdetak pelan. Bunyinya mendadak tersendat, sebentar seakan dunia ikut menahan napas. Kau di mana? Suara saya akhirnya keluar lebih lirih dari yang saya kira. Diner tua di pinggiran kota, yang ada neon berkedip di depannya. Bawa pikiran jernih. Dan jam itu kalau bisa. Hujan tipis menyambut saya ketika saya keluar dari mobil, menatap papan neon merah muda yang berkelip-kelip lemah.
Huruf E di kata diner sudah mati membuat tempat itu terlihat seperti papan peringatan alih-alih papan sambutan. Pintu kayu berbunyi pelan saat saya mendorongnya dan aroma kopi gosong bercampur bau burger dingin langsung menyergap. Kursi vinil yang retak menimbulkan bunyi berderit ketika saya duduk, dan di ujung meja Eko sudah menunggu, dengan jas lusuh dan setumpuk laporan tebal di sampingnya diikat karet seperti berkas yang ingin disembunyikan dari mata dunia. Pelayan tua di belakang meja kasir menatap sekilas acuh tak acuh, seolah sudah terbiasa dengan pertemuan rahasia di tempat ini. Eko menyodorkan secangkir kopi hitam ke arah saya pahit dan terlalu panas. Bagas, aku tahu apa yang Rama lakukan, katanya, sambil menepuk-nepuk setumpuk laporan itu. Dia membuka halaman pertama menunjukkan grafik yang anjlok drastis, angka-angka yang hilang dari catatan resmi. Dia memindahkan dana pensiun ke perusahaan cangkang. Nama perusahaan itu tak pernah muncul di audit publik, tapi aku punya catatannya di sini. Jari telunjuknya mengetuk tabel setiap ketukan. Terasa seperti detik jam yang memaksa saya menghadapi kenyataan. Saya menelan ludah tangan saya secara refleks menyentuh jam saku di dada jas. Detiknya terasa tidak beraturan tersendat sesaat membuat saya bertanya-tanya, apakah ini tanda bahwa saya benar-benar siap masuk lebih dalam? Kau bisa abaikan semua ini? Bagas, kata Eko pelan, suaranya hampir tenggelam oleh bunyi neon yang berdesis di atas kami. Kau bisa cari kerja di kota lain mulai dari nol, biarkan Rama memakan dirinya sendiri. Tapi jika kau mau membersihkan nama, ini jalan yang tak ada putar baliknya. Saya menatap matanya mencoba membaca niatnya. Ada ketenangan di sana, tapi juga sesuatu yang lain, kesadaran bahwa langkah berikutnya bisa menghancurkan kami berdua jika salah langkah. Saya memandang keluar jendela diner, melihat pantulan neon di genangan air hujan, warna merah muda yang berdenyut pelan seperti detak jantung raksasa yang menyelimuti tempat ini. Saya meraih laporan-laporan itu, kertasnya dingin sedikit lembab, seolah terlalu lama disembunyikan. Bau kertas berdebu bercampur aroma kopi gosong, membuat tenggorokan saya terasa kering. Setiap halaman yang saya buka membawa potongan kebenaran, rekening-rekening asing transfer besar, di tengah malam tanda tangan Rama di dokumen yang tak pernah saya lihat di rapat resmi. Dunia saya yang sudah retak kini terasa benar-benar pecah. Kebenaran ini lebih pahit dari gosip yang beredar, tapi setidaknya nyata. Saya menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak, membiarkan detik jam saku yang kini kembali berdetak normal, menuntun keputusan saya. Saat saya membuka mata, Eko menatap saya menunggu jawaban. Saya menatap tumpukan laporan di depan kami, tahu bahwa jika saya mengambil langkah ini, hidup saya tidak akan sama lagi. Dengan suara pelan nyaris seperti gumaman saya berkata, kalau kita mulai, tak ada jalan mundur. Kau benar-benar siap, Eko. Ia hanya mengangguk, sorot matanya tenang tapi tegas. Di luar neon diner terus berkelip, dan jam saku di dada saya berdetak mantap, mengiringi awal perjalanan yang akan membawa kami lebih jauh ke dalam kebenaran, yang mungkin tak semua orang ingin dengar. Sorot lampu di ruang rapat terasa seperti panas matahari yang menyorot hanya kepada saya, meskipun udara di ruangan dingin oleh pendingin ruangan. Bau kertas laporan dan tinta cetak bercampur dengan rasa logam di lidah saya membuat perut saya mual. Di ujung ruangan, Rama berdiri di depan layar proyektor, menunjuk grafik merah yang menukik tajam. Ini adalah hasil kerja Bagas, suaranya lantang tegas, dan penuh nada penilaian kecurangan dana pensiun yang merugikan karyawan kita. Semua mata beralih pada saya, tatapan tajam, dan bisikan yang dulu penuh hormat kini berubah jadi cemas dan curiga. Tatapan seorang pemegang saham lama yang dulu selalu menepuk punggung saya di setiap rapat tahunan kini beralih, seolah saya telah menjadi noda yang harus dihapus dari buku sejarah perusahaan ini. Saya berusaha bicara, tapi suara saya nyaris tak terdengar di tengah sorot lampu dan suara data yang diputar berulang-ulang. Itu bukan data sebenarnya. Bibir saya bergerak, namun suara saya tenggelam oleh bisik-bisik pemegang saham dan ketukan pena di meja. Rama tidak menoleh sedikit pun. Ia menekan klik presenternya, lagi memperlihatkan bukti tambahan tabel transfer bank yang sudah direkayasa. Saya bisa melihat beberapa staf yang mengenal saya dengan baik menunduk, tidak berani menatap, seolah rasa bersalah mereka bisa terbaca. Ruangan ini tempat saya dulu berdiri dengan percaya diri untuk menyajikan laporan tahunan, kini terasa menyempit seperti dindingnya bergerak mendekat perlahan.
Saat saya berdiri untuk meninggalkan ruangan, mencoba menyelamatkan sedikit sisa harga diri, terdengar suara kecil tapi tajam krek. Jam saku saya yang selalu berada di dada. Jas tergelincir keluar dan jatuh menghantam lantai marmer. Kaca penutupnya pecah retakan menyebar seperti sarang laba-laba pantulan lampu kuning pucat memantul di pecahan kaca. Bunyi detik yang biasanya stabil kini terdengar tersendat putus-putus setiap jedanya seperti gema dari hati saya yang ikut pecah. Semua orang menoleh tapi bukan untuk membantu. Mereka hanya menyaksikan mata mereka campuran iba dan penilaian lalu kembali berbisik. Saya memungut jam itu dengan tangan bergetar, merasakan retakan di kaca yang menusuk telapak tangan seolah dunia memberi tanda fisik atas kehancuran saya. Malamnya saya duduk di kursi reot, di apartemen kecil saya lampu berdiri, di sudut menyinari ruangan dengan cahaya kuning yang redup. Bau pendingin ruangan dari siang hari seolah masih menempel di hidung saya bercampur dengan aroma kayu lama dari lantai apartemen. Jam saku itu tergeletak di meja kopi retakan kacanya memantulkan bayangan wajah saya yang tampak lebih tua dari sebelumnya. Setiap detiknya terdengar pelan, dan tak teratur jeda panjang di antara detik membuatnya terdengar seperti napas terakhir seorang pasien tua. Saya memandanginya lama membiarkan suara itu memenuhi ruangan yang sunyi, membiarkan rasa sakit merayap dari dada ke tenggorokan. Air mata akhirnya turun meski saya mencoba menahannya. Saya tidak menangis karena kehilangan pekerjaan atau reputasi saja. Saya menangis karena semua yang saya bangun semua jam lembur, semua malam panjang menyiapkan laporan, agar perusahaan tetap bersih, semuanya terasa hancur hanya dengan klik presentasi dan beberapa kata dari Rama. Saya menyandarkan kepala ke kursi, menutup mata, dan membiarkan detik jam yang tersendat itu jadi lagu pengantar. Dengan suara nyaris seperti desahan saya berkata pada diri sendiri, mungkin semua harus hancur dulu, sebelum aku membangunnya kembali. Saya tidak tahu berapa lama saya duduk di sana, hanya ditemani suara jam dan lampu yang sesekali berkelip. Tapi saya tahu satu hal malam ini adalah titik nadir. Jika saya memilih untuk tetap duduk, dunia akan terus melewati saya. Tapi jika saya berdiri lagi retakan di jam itu, mungkin bisa jadi pengingat bukan sekadar look. Di luar jendela, langit Minneapolis berwarna abu-abu tua dan angin malam bertiup pelan membawa aroma hujan yang jauh. Saya membuka mata menatap jam retak itu sekali lagi, dan tahu bahwa langkah saya berikutnya akan menentukan apakah retakan ini menjadi tanda akhir atau awal baru. Di tengah malam yang begitu sunyi, hanya suara klik mouse yang berulang, dan ping dari email terjadwal yang menemani saya. Layar laptop menjadi satu-satunya cahaya di apartemen kecil ini memantul di dinding kusam dan menerangi cangkir kopi dingin yang sudah setengah kosong di meja. Jam saku yang retak tergeletak di samping keyboard jarumnya berdetak lambat, jedanya menyatu dengan suara notifikasi seolah dunia sedang menghitung detik menuju sesuatu yang tak bisa dihindari. Aroma kertas berdebu dari tumpukan laporan di lantai bercampur dengan bau kopi basi, menciptakan atmosfer yang terasa lebih seperti ruang interogasi pribadi daripada tempat titik gagal. Saya tahu setiap klik malam ini bisa menyelamatkan saya, atau mengubur saya lebih dalam. Telepon di samping saya bergetar pelan. Suara Eko terdengar dari seberang tenang, tapi tegas memberi arahan seperti seorang navigator di tengah badai. Folder itu, Bagas buka yang tertanggal 12 Juni. Hapus metadata setelah kau unduh. Dan pastikan koneksi aman. Aku tak mau jejak kita mudah dilacak. Saya mengikuti setiap instruksinya, jari-jari saya bergerak cepat walau telapak tangan sedikit basah oleh keringat. Di layar saya melihat file demi file dengan nama samar Van Alok Free Shell Transfer Final Dokumen yang sudah dihapus dari server utama tapi berhasil kami selamatkan lewat jaringan cadangan yang hanya beberapa orang tahu. Setiap file terasa seperti potongan puzzle yang perlahan mengungkap wajah Rama yang sebenarnya. Salah satu file berisi faktur dan laporan transfer dana pensiun kertasnya terlihat jelas sudah diutak-atik. Ada bekas whiteout di tanda tangan tinta yang berbeda, warnanya pada beberapa angka jejak manipulasi yang begitu rapi, tapi tak sempurna. Saya mencetak semuanya bau tinta printer yang panas bercampur dengan udara dingin musim gugur yang menyusup dari jendela setengah terbuka. Di sela-sela deru printer staf muda, anonim yang membantu kami lewat koneksi terenkripsi, mengirim pesan singkat. Aku dapat klip kamera.
Rama sendiri yang tanda tangan dokumen itu di ruang rapat lantai 7 pukul 23.7. Pesan itu diikuti tautan. Saat saya memutar rekaman, saya melihat Rama dalam bayangan lampu kantor larut malam, menandatangani dokumen dengan cepat sesekali menoleh ke pintu seperti pencuri yang tahu ia sedang terekam dos. Saya berhenti sejenak, menatap semua yang kini tersebar di meja email dengan lampiran keuangan yang sempat dihapus faktur, dengan bekas whiteout rekaman video yang nyaris tak terbantahkan. Ruangan sunyi hanya terdengar detik jam saku yang tak stabil dan kipas laptop yang berputar. Di luar angin musim gugur membawa suara samar daun-daun kering bergesekan di trotoar. Mata saya lelah, tapi kepala saya terasa jernih. Semua potongan ini bila disusun dengan benar, bisa membersihkan nama saya atau jika salah langkah bisa menjadi bukti terakhir yang menenggelamkan saya selamanya. Saya tahu, tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada ruang untuk ragu. Saya menyusun semua dokumen menatanya dengan hati-hati. Di atas meja tangan saya berhenti di atas jam saku yang retak. Jarumnya berdetak pelan tak seirama tapi tetap bergerak. Saya menatap pantulan wajah saya di permukaan kacanya yang retak pecahan bayangan yang mencerminkan hidup saya sendiri. Dengan suara pelan hampir seperti janji pada diri sendiri, saya berbisik ke udara dingin apartemen detik, jam ini akan jadi saksi, bukan hanya pengingat. Di luar angin bertiup lebih kencang menggoyangkan tirai tipis di jendela. Saya tahu malam ini hanyalah awal dari pertempuran yang lebih besar. Dan setiap detik dari jam retak ini akan menentukan apakah saya akan bertahan atau hancur sepenuhnya. ChatGPT dan noi lampu dingin di ruang sidang itu terasa menusuk kulit seakan setiap sorotnya ingin mengupas semua yang saya bawa hari itu. Ruangan luas dengan langit-langit tinggi berbau campuran kayu poles tua dan kertas hukum yang baru dicetak. Setiap langkah saya menuju podium diiringi bunyi halus jarum jam saku retak. Di dada jas pelan tersendat, tapi tetap berputar, seolah ikut menghitung setiap detik yang menentukan nasib saya. Di depan Rama, duduk di kursi saksi wajahnya terlihat tenang di luar, tapi matanya sesekali beralih ke pintu belakang gelisah seperti hewan terperangkap. Di sekelilingnya, jurnalis menyiapkan kamera kilatan lampu. Mereka berkedip-kedip setiap cahaya terasa seperti detik jam yang menekan dada. Saya mengingatkan tak ada ruang untuk salah. Saya menarik napas panjang merasakan aroma kayu tua yang hangat bercampur dengan hawa sejuk pendingin ruangan. Di belakang saya, Eko berdiri tegak menatap saya dengan sorot mata yang memberi ketenangan. Mulai saja seperti kita latihan, katanya pelan sebelumnya suaranya masih terngiang. Saya meletakkan tumpukan bukti di podium email, berisi transfer ilegal faktur, dengan bekas whiteout clip kamera yang merekam Rama, menandatangani dokumen larut malam, dan laporan audit Eko yang menyusun semuanya dalam alur tak terbantahkan. Saya tidak berbicara panjang lebar. Saya membiarkan kertas dan layar proyektor menceritakan kebenaran. Suara saya ketika menjelaskan setiap bukti nyaris datar, tapi setiap kata mengiris senyap ruangan. Rama akhirnya dipanggil untuk menanggapi. Dia mencoba menyangkal menyalahkan sistem, bahkan berusaha menyiratkan bahwa saya yang menghasut Eko untuk menjebaknya. Namun ketika hakim memutar klip video rekaman dirinya menandatangani dokumen dengan ekspresi tegang menoleh ke pintu, setiap beberapa detik suara di ruangan lenyap. Bisikan para jurnalis berhenti dan bahkan hakim yang sedari tadi datar mulai mengetuk pena di meja tanda ketidaksabaran. Rama terdiam, matanya menunduk. Tekanan semakin kuat ketika Eko menyodorkan bukti tambahan riwayat utang bank Rama cicilan besar yang bertepatan dengan hilangnya dana pensiun. Akhirnya, dengan suara yang nyaris tak terdengar, Rama mengakui perbuatannya. Saya takut kehilangan semuanya. Saya butuh uang itu. Saya pikir saya bisa menutupinya sebelum ada yang tahu. Hakim mengetuk palu suara gavel, memantul ke seluruh ruangan. Keputusan diumumkan pembekuan aset Rama, proses pidana berjalan, dan perusahaan yang dulu saya bantu bangun akan dilelang dengan saya diberi hak pertama untuk membeli kembali sebagai pihak yang dirugikan. Ada tepuk tangan kecil hampir malu-malu dari sudut ruangan. Beberapa karyawan lama wajah mereka yang dulu saya kenal saat bekerja lembur kini menatap saya dengan campuran lega dan simpati. Dada saya terasa sesak bukan karena kemenangan semata, tapi karena semua yang harus hancur sebelum sampai di titik ini.
Saya berdiri sebentar, membiarkan kilatan kamera menyinari wajah saya. Saya tidak mengangkat tangan, tidak merayakan, hanya merogoh saku jas dan menggenggam jam saku retak itu. Jarumnya masih berdetak, pelan terhenti. Sebentar sebelum melanjutkan seperti mengingatkan saya bahwa waktu ini bukan hadiah tanpa syarat. Dengan suara rendah, hanya cukup terdengar untuk diri sendiri, saya berbisik. Waktu memberiku kesempatan kedua. Tapi apa yang harus kulakukan dengannya? Ruangan masih penuh suara kilatan kamera palu hakim yang baru diletakkan, dan bau kayu poles yang menenangkan, tapi di kepala saya hanya ada bunyi detik jam. Memandu langkah saya ke pintu keluar ke babak yang baru saja dibuka, bukan ditutup. Sore itu warna keemasan dari matahari, musim dingin menyelinap melalui jendela apartemen saya memantul di dinding yang dingin namun terasa hangat oleh cahaya. Eko berdiri di ambang pintu membawa kotak kayu kecil dengan logo tukang jam tua yang saya kenali dari masa kecil. Senyumnya ringan seperti sahabat yang tahu cara menyentuh luka tanpa membuatnya perih lagi. Kau siap biarkan waktu berjalan normal lagi, Bagas, katanya sambil mengangkat alis. Di tangannya, kotak peralatan perbaikan jam berkilau pantulannya menyerap cahaya senja, membuat ruangan yang tadinya sunyi terasa bernapas. Saya tersenyum tipis meraih kotak itu dan mengangguk. Bau teh jahe yang mengepul dari meja kopi, menyelimuti udara, bercampur suara radio, yang memutar jazz, lawas lagu-lagu yang dulu ayah saya suka putar di dapur saat saya kecil. Eko duduk di kursi berlapis kain abu-abu, membuka kotak kayu itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada kaca jam pengganti sekrup-sekrup kecil dan alat presisi yang tampak seperti alat bedah untuk waktu itu sendiri. Anjani duduk di lantai dekat kaki saya, kepalanya bersandar di lutut saya, matanya mengikuti setiap gerakan Eko. Ayah, aku bangga karena ayah tidak menyerah. Bahkan ketika semua bilang ayah harus berhenti, katanya pelan. Suaranya bergetar sedikit tapi senyumnya tulus. Saya merasakan dada saya menghangat, bukan karena teh, tapi karena menyadari saya tak hanya bertahan untuk diri saya sendiri. Saya bertahan agar Anjani bisa melihat bahwa hidup tak harus berhenti meski dihancurkan sekali. Eko bekerja perlahan mengganti kaca jam yang retak dengan yang baru. Bunyi kecil dari jarum obeng bertemu sekrup. Terdengar jelas di antara nada saksofon di radio. Waktu, katanya tanpa menoleh, tak pernah benar-benar berhenti, Bagas. Ia hanya menunggu kau siap mendengarnya lagi. Saya menatap jarinya yang cekatan mengingat masa-masa dulu ketika kami berdua duduk di kantor lembur, menghitung angka demi menyelamatkan perusahaan. Sekarang angka-angka itu sudah selesai, tapi detik jam ini terasa lebih penting daripada semua laporan yang pernah kami susun. Saat Eko menutup kembali punggung jam dan memutar kenop, bunyi tik-tik-tik terdengar jelas lancar, tanpa jeda atau serak seperti sebelumnya. Saya menutup mata sejenak membiarkan suara jarum jam berpadu dengan aroma teh jahe dan melodi jazz. Rasanya seperti ritme baru bukan hanya untuk jam itu, tapi juga untuk hidup saya. Anjani berdiri memeluk leher saya dari belakang. Ayah, sekarang kita bisa mulai lagi kan, tanpa beban lama itu. Saya meraih tangannya, merasakannya hangat dan kuat. Kita bisa jawab, saya pelan. Mata saya beralih pada Eko yang hanya mengangguk sambil meneguk teh dari cangkirnya. Kami bertiga duduk dalam diam, membiarkan keheningan nyaman menggantikan semua tegang yang dulu menggantung di udara. Jarum jam berdetak mantap, di atas meja kayu sinar matahari terbenam memantul di kaca barunya, menciptakan kilau emas yang menenangkan. Saya memandanginya lama, membiarkan pikiran saya melayang. Dalam hati pertanyaan itu muncul tanpa suara tapi terasa jelas. Bagaimana aku bisa menggunakan detik-detik ini untuk orang lain? Detik, jam terus berjalan, radio berpindah ke lagu berikutnya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, saya merasa dunia bergerak. Bukan untuk melawan saya, tapi bersama saya. Dentang lonceng gereja menggema lembut di udara pagi yang sejuk menyambut para tamu yang mulai memenuhi aula komunitas di lantai bawah. Aroma kopi segar bercampur dengan wangi manis roti, kayu manis yang baru, dipanggang menciptakan suasana yang hangat meski udara musim semi masih menggigit kulit. Cahaya matahari pagi masuk melalui jendela tinggi, menyorot barisan bangku kayu, dan membuat debu halus di udara tampak menari pelan. Di tengah aula, sebuah etalase kaca berdiri sederhana. Di dalamnya, jam saku peninggalan ayah saya yang dulu retak kini utuh berdetak mantap. Di bawahnya plakat kecil bertuliskan,
Waktu memberi kesempatan bagi yang berani menggenggamnya. Saya berdiri beberapa langkah dari etalase itu menarik napas panjang merasakan detak jam, yang meski terhalang kaca terasa jelas di hati saya. Suasana di aula penuh keheningan khidmat, ketika saya menandatangani akta resmi pembelian kembali perusahaan yang dulu saya bangun dan hampir hilang. Pena meluncur di atas kertas tebal, dengan suara halus sementara Eko berdiri di sisi kiri, saya tersenyum puas tanpa kata-kata. Bagas, katanya setelah tanda tangan selesai, kau tidak hanya merebut kembali perusahaan, kau merebut kembali makna waktu. Saya hanya mengangguk menatap karyawan lama yang duduk di barisan depan, beberapa di antaranya terlihat menahan air mata. Dengan suara yang sengaja saya jaga agar tetap tenang, saya mengumumkan keputusan. Mulai tahun ini sepertiga, laba perusahaan akan disalurkan untuk dana pensiun karyawan agar tidak ada yang lagi merasa hidupnya direnggut oleh kelalaian dan keserakahan. Sorak-sorai dan tepuk tangan hangat bergema di aula, tapi saya tidak mencari sorotan. Saya melangkah ke sisi panggung di mana seorang remaja perempuan dengan mata berbinar menunggu. Dia adalah putri dari salah satu karyawan lama yang kehilangan dana pensiunnya kini menerima beasiswa pertama yang kami luncurkan pagi itu. Saya menyerahkan amplop berisi surat beasiswa dan berkata, "Pelan gunakan ini untuk belajar, bukan sekadar demi pekerjaan tapi demi hidup yang lebih luas." Tangan kecilnya menggenggam amplop itu, dengan erat dan senyumannya mengingatkan saya pada Anjani saat kecil. Di barisan samping, Anjani berdiri dengan tangan terlipat senyum, lega terlukis di wajahnya. Saya bisa merasakan kebanggaannya tanpa kata-kata. Ketika acara mencapai puncak, saya melangkah ke etalase kaca. Jemari saya menyentuh permukaan dingin kacanya, merasakan denyut detik dari jam, di dalamnya meski tidak bisa menyentuh langsung. Pikiran saya melayang pada ayah saya yang dulu menyerahkan jam itu pada malam-malam panjang bersama Eko, dan pada semua detik yang nyaris menghancurkan saya, namun justru membawa saya ke titik ini. Tepuk tangan kembali bergema bukan meriah, tapi hangat dan tulus. Detik jam di balik kaca berdetak stabil ritme kecil yang berpadu dengan riuh rendah. Manusia mengingatkan bahwa waktu ini kini bukan hanya milik saya. Saya berbalik mendapati Anjani sudah berdiri di sisi saya. Suaranya pelan nyaris hanya untuk saya ketika saya berkata, "Hidup tak mengembalikan masa muda, tapi memberi kita cara untuk tidak menyia-nyiakan tiap detik." Ia tersenyum meraih tangan saya dan bersama-sama kami berdiri, memandang aula yang kini penuh dengan wajah-wajah lega haru dan harapan. Dentang lonceng gereja kembali terdengar kali ini berpadu dengan suara gelas kopi dan tawa ringan. Di balik kaca jam saku saya terus berdetak. Bukan lagi sebagai pengingat masa sulit, tapi sebagai simbol bahwa waktu jika dipakai dengan benar bisa menjadi hadiah yang mengubah bukan hanya satu hidup, tapi banyak. Sinar matahari pagi menembus jendela aula memantul pelan pada jam saku yang kini berdetak utuh di balik kaca. Rasanya aneh bagaimana benda kecil itu pernah retak nyaris terbuang kini, jadi pengingat bahwa hidup tak berhenti hanya karena kita jatuh. Saya belajar keadilan memang butuh waktu, tapi di antara luka dan ketegangan, ada ruang untuk tumbuh lagi. Sometimes bridges collapse so we can learn which ones are worth rebuilding. Bagi siapapun yang tengah berjuang menghadapi kehilangan, selalu ada cara untuk menata ulang langkah walau perlahan. Pernahkah hidup memberi Anda kesempatan kedua yang tersembunyi di balik badai?